Zolim ada 3. Yang pertama, zolim kepada Allah. Dengan apa? Banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lainnya. Allah nggak redho. Ini kezoliman. Makanya Allah sebutkan dalam surah Luqman, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang amat besar. Zulmun azim. Makanya manusia ini kata Allah sangat zolim. Zolim apa? Ya kepada Allah berbuat zolim. Mereka banyak menyekutukan Allah, berbuat syirik. Kalau kita banyak orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, terjadinya bencana, terjadinya musibah, terjadinya petaka, dan Allah turunkan azab karena banyaknya kezoliman manusia. Terutama yang paling besar dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dosa apa? Syirik. Dosa syirik. Ini perbuatan dosa yang paling besar. Syirik itu. Ini kezaliman yang paling besar kepada Allah. Karena Allah menciptakan seluruh makhluk ini agar makhluk ini beribadah kepada Allah saja. Seperti Bapak Ibu sudah hafal ayatnya dalam surah Az-Zariyat, surah 51, ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Allah ciptakan makhluk ini semuanya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Untuk mentauhidkan Allah. Makanya kita harus bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ketika ada orang yang dia menyekutukan Allah, Allah nggak redho. Orang datang ke kubur-kubur, keramat, minta ke sana, ini syirik. Orang pasang sesaji untuk dewa laut, ini syirik. Allah nggak redho. Orang kumpul-kumpul panggil arwah jin, Allah nggak redho. Dan nggak boleh orang minta perlindungan kepada jin atau mendatangkan arwah. Dan nggak mungkin yang namanya roh orang yang sudah meninggal itu datang ke dunia, nggak mungkin dalam Islam. Dan tidak akan ada dalam Islam. Tapi ketika orang manggil dewa, manggil jin, segala macam, ini perbuatan syirik. Makanya Allah sebutkan dalam surah Jin, surah 72, di ayat 6, Allah berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka berlindung minta tolong kepada jin, maka jin itu bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Perbuatan minta tolong kepada jin dalam hukum Islam, hukumnya syirik. Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada nggak bangsa jin yang masuk Islam? Ada nggak? Ada. Allah sebutkan di akhir surah Al-Ahqaf dan juga di surah Jin bahwa bangsa jin masuk Islam. Tapi Nabi nggak pernah SAW minta tolong kepada jin atau manggil jin, nggak pernah. Di zaman Nabi terjadi nggak peperangan? Terjadi banyak peperangan. Nggak pernah Nabi minta tolong kepada jin. Nggak pernah minta bantuan jin. Nggak pernah bagaimana mendatangkan jin. Nggak ada. Yang Nabi minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Minta kepada Allah. Ini ayat minimal 17 kali kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi nggak boleh minta tolong pada jin. Dan nggak ada dalam Islam orang panggil arwah itu, nggak ada.
Orang sudah mati nggak akan kembali ke dunia. Allah mengatakan mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Nggak ada orang kembali ke dunia, nggak ada. Ini perbuatan syirik. Pasang sesaji, mendatangkan arwah dan segala macam. Ini perbuatan syirik. Allah nggak redho. Sama seperti orang datang ke kubur-kubur minta. Kalau minta tolong kepada Allah, yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh makhluk hanya Allah saja. Yang dapat menolak bahaya hanya Allah saja. Itu harus yakin kita. Dalam kita beragama ini, yang dapat memberikan manfaat itu hanya Allah. Yang dapat menolak bahaya hanya Allah. Manusia nggak bisa apa-apa. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak bisa nolak bahaya Nabi. Waktu perang Uhud, Nabi dan sahabat kalah apa menang? Kalah waktu perang Uhud. Kalah. Banyak sahabat yang meninggal dunia. Sampai ada 70 sahabat yang mati syahid. Tokohnya Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidus Syuhada. Kemudian Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Radhiyallahu anhum. Nabi sendiri SAW luka parah. Ininya luka. Kepalanya luka parah Nabi SAW. Giginya ada berapa yang gugur. Yang tanggal giginya Nabi SAW. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolak bahaya. Antum baca itu. Di Sahih Bukhari dan yang lainnya. Di kitab-kitab sirah. Bahwa Nabi ketika terjadi perang Uhud. Kalah. Sampai luka parah Nabi SAW. Luka parah. Untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak apa? Bahaya. Yang bisa menolak bahaya siapa? Hanya satu Allah aja. Nabi Muhammad yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam dari seluruh nabi. Bahkan paling mulia dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad gak punya ilmu kebal. Gak ada ilmu kebal dalam Islam. Gak ada. Nabi Muhammad luka parah. Gak ada ilmu kebal. Jadi ilmu itu semuanya ilmu apa? Ilmu syirik itu semuanya. Bukan dari Islam. Islam gak pernah mengajarkan demikian. Jadi orang ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan, penyakit, bahaya, dia hanya minta kepada Allah. Minta tolongnya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Minta petunjuk, minta rezeki, minta kemudahan kepada Allah. Minta dijauhkan dari berbagai macam musibah, petaka kepada Allah. Ketika dia memalingkan kepada selain Allah, ini namanya syirik. Ini namanya kezoliman. Allah nggak redho. Ketika orang datang ke kubur-kubur wali, minta ke sana. Ini kubur keramat, datang minta. Supaya apa? Supaya dimudahkan jodohnya. Supaya dihilangkan berbagai macam penyakit. Supaya dimudahkan rezekinya. Ini semuanya syirik. Karena yang bisa demikian hanya satu. Yaitu hanya Allah aja. Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Allah. Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini. Allah yang mendatangkan manfaat kepada seluruh makhluk. Allah juga yang mendatangkan bencana dan bahaya. Hanya Allah. Untuk menghilangkan itu ya kembali kepada Allah. Makanya ketika orang itu berbuat syirik, Allah nggak redho. Makanya ini kezaliman yang besar.